Selamat pagi, selamat siang, selamat malam untuk adik-adikku, komisi remaja semua dimanapun kalian berada yang akan menonton renungan ibadah online GKI Bintaro untuk remaja yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Pada hari ini kita akan merenungkan kembali apa yang Tuhan lakukan pada masa-masa Raya Paskah yang kita jalani sekarang ini. Makanya untuk itu kita mau belajar lebih banyak lagi mengenai kasih Tuhan kepada kita di hari Minggu ini. Untuk memulai segala sesuatunya, ibadah dan renungan online remaja ini, Om akan mengundang adik-adik semua, kita naikkan doa syukur kita untuk ibadah ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam sorga, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan. Kalau hari ini tanggal 28 Maret kami bersama anak-anak kami yang akan mendengar berita kabar baik dari firman-Mu yang akan kami sampaikan, hamba sampaikan kepada anak-anak hamba, kiranya dapat direnungkan dan dilakukan dalam keseharian kehidupan mereka. Berkati juga teman-teman yang masih belum bisa mendengarkan firman ini untuk bisa dapat mendengarkan firman ini dimanapun mereka berada. Bangunkan mereka di hari Minggu yang penuh sukacita ini, biar mereka dapat bersekutu bersama-sama kami di sini untuk sama-sama mendengar kabar baik dan sukacita dari Tuhan Yesus. Kiranya segala sesuatunya Engkau berkati dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dan doa-doa ini kami panjatkan hanya di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami yang kudus kami. Berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, adik-adikku terkasih. Sekali lagi Om katakan apa kabar. Pada hari ini kita sudah menjalani ibadah raya Paskah, menyambut hari raya Paskah. Sudah masuk ke minggu keempat, di mana adik-adik sekarang harus lebih menyelami apa maksud dari semua yang kita jalani ini. Minggu pertama, kedua, ketiga, keempat. Nah, untuk itu kenapa kita merayakan itu dengan melakukan beberapa prosesi itu adalah agar kita mengerti maksud Tuhan dalam kehidupan kita melalui ibadah yang dilakukan oleh gereja. Maksudnya prosesi acara yang dilakukan oleh gereja ini. Oke, baik. Untuk itu mari kita membuka Alkitab kita. Adik-adik semua keluarin iPad mungkin, membuka laptop ataupun smartphone yang ada di rumah kalian masing-masing, dan kita akan membuka Alkitab kita, kitab kita dari Alkitab 1 Petrus 2 ayat 18 dan 25 sampai 25 maksud saya. 1 Petrus 2 ayat 18 sampai 25. Dengan judul Penderitaan Kristus sebagai Teladan. Mari kita baca. Saya bacakan untuk adik-adik semua di rumah. Hai kamu, ayat pertama. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu. Bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Saya ulang lagi. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki.
Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Sedemikian Alkitab mengatakan demikian kepada kita semua, saya dan adik-adik, untuk kita dapat merenungkan dan melakukan dalam keseharian kehidupan kita. Amin. Mari kita renungkan ini, dan kita membahas ini adalah untuk hari ini 1 Petrus 2 ayat 18 sampai 25 adalah menceritakan pembahasannya adalah pada zaman dahulu. Ini kan berbicara dari ayat 1 kita buka. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tapi juga kepada yang bengis. Kita coba di sini untuk adik-adik dan saya dapat mengerti apa maksudnya. Di zaman dulu adalah zaman perbudakan. Pada abad pertama di dunia Romawi, perbudakan dia awali dengan kekalahan bangsa-bangsa Israel pada saat itu. Belum ada Israel, belum disebut Israel. Sehingga mereka yang kalah diperlakukan sebagai budak. Namun tidak berarti budak hanya pekerja kasar. Banyak budak juga yang mendapat pekerjaan-pekerjaan yang penting dan pekerjaan-pekerjaan yang cukup dipandang dalam strata sosial masyarakat. Dan pada saat dulu itu budak-budak semuanya melakukan semua pekerjaan, dan orang Romawi yang ngapain? Dia duduk-duduk dan senang-senang aja dia memperhatikan budak-budaknya. Nah, dan ayat ini menceritakan kalau mengkonfirmasi Alkitab kita itu bukan Alkitab yang provokasi. Artinya Alkitab saja sudah menjelaskan kalau kita jadi hamba, kita jadi, kalau di rumah adik-adik kita bisa sebut adalah asisten rumah tangga, lebih halusnya. Kalau budak kan terlalu kasar buat kita. Itu kita juga, mereka itu dikatakan jangan ngelawan. Dia bilang tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Artinya orang-orang Romawi itu ada yang baik, ada yang ramah, ada yang bengis. Bisa ditabokin mungkin. Tapi ada yang begitu menghargai budak-budak itu sebagai anggota keluarga mungkin. Dan semuanya itu dikonfirmasi dari ayat ini kalau asisten-asisten rumah tangga ini atau budak-budak ini bukan diajak untuk diprovokasi untuk melawan, tapi dia harus tunduk. Itu yang luar biasa dalam Alkitab ini. Sebab adalah kasih karunia, ayat 2, ayat 19 maksudnya. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan tidak harus ia tanggung. Jadi budak-budak itu menanggung penderitaan yang tidak dia harus tanggung sebetulnya, tapi karena dia dijajah, dia dijadikan setengah manusia sebetulnya, menjadi budak dan bukan menjadi manusia normal yang bebas, manusia normal yang bisa pergi kemana-mana, tapi dia harus bekerja. Dia harus ngikutin apa kata tuannya, dia harus mengikuti apa perintah tuannya. Dan di situ dikatakan adalah sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung, karena dia sadar itu adalah maksud Tuhan dalam hidupnya. Dia harus menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung sebetulnya, karena kehendak Tuhan. Dia mau melakukan itu
dan dia sadar melakukan itu yang dimana sebetulnya bukan tanggungannya. Nah, itu ayat yang ke-19. Sebab ayat 20, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Nah, kalau kita salah, ayat ini menjelaskan kalau kita salah terus di menderita pukulan atau dipukulin, apakah itu bisa dapat disebut pujian? Oh tidak, maksudnya. Ya kalau kita salah, kayak papa mama menghajar kita di rumah, Om nggak mengatakan menghajar itu salah, tapi jangan keterlaluan menghajarnya sampai biru-biru. Kalau kita disabet, dicubit mama, ataupun dikasih elusan penggaris, saya rasa itu adalah biasa dalam kehidupan anak-anak sekarang. Karena mungkin kesalahan adik-adik dan anak-anakku ini juga ada, mungkin bangun kesiangan, dibangunin mama susah, dipanggil papa nggak nurut, macem-macem ceritanya. Nah, untuk itu di sini dijelaskan sebab dapatkah disebut pujian? Apakah bisa dipuji? Kalau kamu, adik-adik dan saya dapat pukulan karena saya dan adik-adik berbuat dosa. Bisa dimengerti ya maksudnya. Sebab dapatkah disebut pujian? Ya enggak dong jawabnya. Malah harusnya kita terima itu hukuman. Nah, kita lanjutkan. Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia Allah. Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia Allah. Jadi kalau kita berbuat baik dan kita menderita, wah luar biasa lagi nih. Firman Tuhan mengatakan, dan kalau kita berbuat baik dan menderita, bayangkan, sudah berbuat baik menderita. Dikatakan di situ, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Jadi Tuhan mengaruniakan kasih itu untuk kita bisa tahan menderita dan tetap berbuat baik, adik-adik. Gimana caranya? Orang sama temen aja dikatain kita marah. Orang dimarahin papa mama aja kita mutung. Apa sih mama nih, apa sih papa nih, kan gitu kan ya. Enggak begitu. Kalau kita sudah menurutin papa mama di rumah, mengikuti teman-teman kita yang baik misalnya, tapi kita tetap menderita. Artinya menderita mungkin tetap dikatain sama papa mama, tetap dimarahin. Tapi kita sudah melakukan hal yang benar. Dia bilang itu adalah kasih karunia. Tuhan bilang, dikatakan di situ itu adalah kasih karunia. Jadi di sini sudah mengkonfirmasi, menjelaskan kalau kita berbuat baik dan kita menderita karena perbuatan baik kita, itu adalah kasih karunia. Adik-adik dan saya, apabila kita melakukan itu, kita diberkati, kita dikaruniakan berkat dari Tuhan. Amin, saudara. Nah, kita lanjutkan. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Nah, ini menjadi headline nih. Sebab itulah adik-adik dan saya dipanggil untuk menyatakan kasih karunia Tuhan yang sudah dikaruniakan tadi di ayat 20. Kenapa? Kita lanjutkan. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu. Nah, disinilah kita memasuki apa yang kita rayakan, kita jalankan pada saat sekarang ini menuju masa raya Paskah. Karena Kristus sudah menderita untuk saya dan adik-adik, maka kita patut melakukan apa yang jadi teladan Yesus kepada kita. Oke, kita lanjutkan. Dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Kita harus mengikuti jejaknya, adik-adikku sayang. Kenapa? Ia tidak berbuat dosa di ayat 22. Dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tipu tidak ada dalam mulutnya. Kayaknya tuh susah juga tuh. Adik-adik saya mungkin saya sebagai
manusia tentu pernah nipu juga kali ya. Adik-adik mungkin pernah nipu apa enggak? Saya harap anak-anak remaja GKI Bintaro nggak pernah ada yang suka nipu-nipu. Ya sayangnya. Nah, kita lihat teladan Yesus pada saat ini, dia bilang ia tidak berbuat dosa. Dia nggak pernah berbuat dosa. Di situ dikonfirmasikan di penulis 1 Petrus ini. Dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ngomong tipu aja dia nggak pernah. Berbeda dengan manusia. Dalam keseharian aja mungkin ada yang nyariin adik-adik di rumah, neng belum dunia. Ada misalnya Jonathan lagi malas nih terima tamu. Terus Jonathan bilang, mamanya, Pak bilang nggak ada. Itu aja udah nipu. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah mengatakan ataupun berbuat dosa. Mengatakan dosa aja dia nggak pernah, apalagi dia berbuat dosa. Dan kalau kita mengatakan seperti contoh yang tadi, dicariin teman dan kita melakukan tipu dengan mengatakan kita tidak ada di rumah, itu saja sudah melakukan dosa. Tapi manusia itulah seperti itulah. Ketika ia dicaci, dia tidak berbuat dosa, catat ya. Dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Dan ketika ia dicaci, ayat 23, ia tidak membalas dengan mencaci maki ketika ia menderita. Ketika ia dicaci, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia dikata-katain, diludahin, dia nggak membalas semua itu kepada yang melakukannya terhadap dia. Dan ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Nah, itu susah tuh bagi anak-anak laki nih, remaja. Kalau dikatain sama yang perempuan, dibecandain lah itu. Bisa ngerti lah. Kira-kira balas bercandanya gimana? Balas bercandanya yang oke-oke aja, jangan yang terlalu jelek lu. Mungkin yang perempuan juduskan, kamu tuh ganggu aku ganggu saya aja. Terus yang lakinya, alah baru ganggu gitu aja, misalnya gitu. Semuanya harus dalam koridor berteman yang positif, berteman yang mensukakan hati Tuhan dan mensukakan hati orang yang kalian tegur. Baik yang dikatain mau yang mengatain, semuanya harus mengata-ngatain dalam koridor yang benar. Artinya mengatain dengan penuh sukacita, bukan mengatain untuk mendiskreditkan. Mendiskreditkan adalah emang dia jelek, tuh mendiskreditkan namanya. Dia nggak suka dengan seorang, dia katain lah dia tukang gosip, dia katain macam-macam. Itu adalah dosa, adik-adikku sayang. Tidak boleh itu dilakukan terhadap temanmu, kakakmu, saudaramu, apalagi orang tuamu. Tidak pernah ada itu dalam kehidupan adik-adikku sayang. Kita lanjutkan. Tadi dia bilang, ketika ia menderita ia tidak mengancam. Udah dicaci maki, diludahi, ia tidak mengancam. Dan menderita ia tidak mengancam. Tetapi ia menyerahkannya kepada dia. Kepada siapa tuh? Yang menghakimi dengan adil. Bapaknya. Yesus sebagai manusia menyerahkan dirinya untuk diadili oleh Bapaknya. Almighty God. Karena apa? Ia sendiri, kita lanjutkan 24, ia sendiri telah memikul dosa kita. Ia sendirian memikul dosa manusia seluruh dunia. Di dalam tubuhnya di kayu salib. Dia tanggung semuanya. Kita sebagai manusia berpikir, bagaimana bisa ya Tuhan Yesus menanggung dosa manusia sebegitu banyaknya orang. Belum kita nolongin teman seorangnya susah. Membantu papa mama aja. Jonathan pura-pura nggak denger. Misalnya Sally, aduh aku lagi ngurusin ini nih, ada aja. Tapi Tuhan Yesus menderita di kayu salib, dicaci maki, diludahi. Dia salah? Enggak. Dia berbuat dosa? Tidak. Tapi dia mau menanggung dosa seluruh dunia. Di ayat ini gitu. Luar biasa. Supaya saya dan adik-adik yang telah mati terhadap dosa
hidup untuk kebenaran. Hidup untuk kebenaran bagaimana? Ya itu tadi, tidak berbuat dosa, tidak melakukan tipu-tipu daya, tidak melawan orang tua, baik sama teman, dan seterusnya dan seterusnya. Kita lanjutkan lagi. Dan oleh bilur-bilurnya kami sembuh. Bilur-bilurnya. Di awal YouTube ini Om tampilkan anggur dan ilustrasi anggur dan roti bagi adik-adik semua untuk dilihat adalah itulah maksudnya. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Semua dosa-dosa yang kita lakukan, saya dan adik-adik lakukan dalam kehidupan sehari-hari telah sembuh. Dihapuskan oleh seorang Yesus Kristus, Tuhan kita yang luar biasa, yang tidak pernah punya dosa dalam hidup, yang tidak pernah mengeluh karena dia menderita untuk berbuat kebaikan bagi umat manusia. Luar biasa. Apa pernah ada yang menolong orang terus mengeluh? Jangan pernah. Karena itulah teladan Tuhan Yesus. Teladan yang harus kita ikuti. Susah-susah. Berat ya, rada berat. Tapi bisa dalam nama Tuhan Yesus kita bisa melakukan itu untuk semua. Karena apa? Karena satu hal dalam kehidupan ini yang tidak pernah kita sadari, kalau kita bisa melakukan itu semua karena tuntunan kasih Tuhan Yesus. Catat itu. Nggak ada yang bisa kita lakukan tanpa tuntunan Dia. Karena kemampuan kita, pola pikir kita, penglihatan, mulut kita, pendengaran itu kalau kita hidup di dunia kita selalu mendengar dan melihat dan mengatakan hal-hal yang duniawi. Yang kita tidak bisa sadari, kita jatuh juga di dalam dosa. Catat ya adik-adik. Dia bilang di sini, ia tidak berbuat dosa. Ya manusia aja penuh dosa. Dia tidak berbuat dosa, menderita, dicaci, diperlakukan luar biasa, disalib pula. Tapi dia tidak melakukan dosa. Dia menanggung dosa kita justru. Jadi mau gak mau kita mengerti ayat Alkitab ini untuk kita sadari untuk bagaimana kita menyikapi ayat Alkitab ini dalam kehidupan saya dan saudara. Ini bukan untuk adik-adik aja, tapi untuk Om juga. Karena kita sama-sama manusia yang berdosa. Catat, kita manusia yang berdosa. Tapi firman ini menyatakan kalau kita bisa melakukan tidak berdosa apabila kita mengenal Tuhan kita. Karena Tuhan kita tuh ajaib. Tuhan kita tuh hidup. Dia mati di kayu dan bangkit pada hari yang ketiga. Yang kita jalanin pada masa raya Prapaskah ini adalah kita menjalani sesahnya Dia, susahnya Dia. Untuk kita sama-sama mengerti, oh, Tuhan begitu luar biasanya menanggung dosanya sampai Dia mau bersusah-susah payah untuk kita. Melakukan ini semua dengan sukacita dan sukarela, menyerahkan tubuh dan jiwanya menjadi roti hidup bagi saya dan adik-adik semua. Sedunia dia lakukan itu. Sangat luar biasa. Nah, untuk itu bagaimana kita menghayati Yesus yang telah menjadi roti hidup bagi kita semua. Jangan pernah abaikan itu. Karena kejadian ini hanya sekali. Dan itu menjadi pegangan kita untuk masa mendatang dalam kehidupan saya dan adik-adik semua. Pegang itu erat-erat. Pegang Yesus erat-erat dalam saudara, dalam kehidupan adik-adik. Jangan pernah lepas. Apapun yang kita lakukan dalam perbuatan dosa, kalau kita kembali ingat, hanya Dialah Tuhan kita,
roti hidup yang tidak pernah lelah mengasihi kita. Tadi dibilang tadi, karena dia telah mengaruniakan kita, kalau kita menderita karena berbuat baik. Kalau kita menderita, saya ulang lagi, kalau kita menderita karena berbuat baik, itu adalah karunia dari Tuhan. Nggak ada yang dari lain. Tapi kalau kita menderita karena kejahatan kita, ya itu dia upahnya. Jadi ya, kita nabokin teman-teman misalnya berantem, terus kita dipukulin lagi, ya itu salahnya sendiri, nggak diajarin di Alkitab. Tapi kita menderita karena berbuat baik, itu adalah karunia yang gratis kita dapatkan dari Tuhan. Karena kita bisa melakukannya, tapi kadang manusia tidak mau melakukannya. Kita melakukannya hanya pamrih. Itu yang kita kadang-kadang terhambat, menghalau dosa dalam kehidupan sehari-hari. Kita lanjutkan. Hamba yang berarti kita, Tuhan kita adalah rajanya, itu disebut doulos. Sebutan dari budak, dari kata hamba saya. Itu bahasa Yunani. Dan oikos itu oiketai, artinya budak dalam rumah tangga, asisten itu. Dan mereka diharapkan bisa mengikuti apa yang Tuhan maunya, karena Tuhan berkehendak seperti itu. Apabila kita hambanya, Tuhan adalah majikannya, kita hampir seperti punya perintah harus melakukan. Kita sadar diri kita adalah hamba. Tuhan adalah rajanya, Tuhan adalah majikan, Tuhan yang baik. Tuhan bisa mengerti budaknya, kita hambanya. Tuhan yang bisa mengerti apa yang diperlukan oleh hambanya. Bukan Tuhan yang bengis, tapi Tuhan yang baik. Kalau kita balik itu menjadi ilustrasi keadaan kita dan Tuhan kita di zaman sekarang. Kita harus melakukan itu sebagai pegangan, di mana Tuhan kita tidak pernah mengeluh terhadap segala sesuatu yang ditimpakan kepadanya oleh orang-orang Yahudi pada saat itu. Nah, lagu Kuberikan Bagimu di awal adalah pesan moral bagi kita semua, adik-adik. Apa yang bisa kita lakukan dan adik-adik lakukan kepada Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan nyawanya untuk kita, sehingga kita dapat menghayati betul-betul pengorbanannya dalam kehidupan kita di atas kayu salib yang sangat sakit, hina, menderita. Aduh, bayangkan itu. Semua Yesus alami untuk memikul dosa manusia. Untuk apa? Untuk kita semua dapat diselamatkan di dunia dan akhirat, di rumahnya nanti. Kiranya remaja ini sangat rentan nih. Jangan pernah mengabaikan pengorbanan Tuhan Yesus dalam hidupan adik-adik. Jangan pernah. Dalam studimu, dalam bermain, bergaulmu, dalam kehidupan keluarga adik-adik semua. Ingatlah Tuhan selalu dalam hidup. Dan Tuhan pasti senang, karena Tuhan senang anak remaja, pemuda yang masih muda bertobat. Apabila melakukan kesalahan, ya dia pasti mengerti kok. Tapi ya saudara harus bertobat kalau memang mau melakukan itu menjadi lebih baik, bukan menjadi terus menerus berulang karena menyenangi perbuatan dosanya. Tidak. Tuhan akan tegur itu dengan caranya. Tuhan akan pertama dielus, dicolek, dielus dulu, dicolek, habis dicolek, dicubit. Masih nggak ngerti juga, didorong. Masih nggak ngerti, dikemplang.
Tapi Tuhan punya masing-masing cara untuk menegur saya dan adik-adik dalam mengasihi kita. Caranya mengasihi kita berbagai macam. Tadi Om bilang, dari dielus, dicolek, dicubit, sampai didorong. Tuhan gak pernah jorokin kita loh. Tapi menghajar kita iya. Itu Om rasakan dalam kehidupan Om juga. Pertama dielus gak mau denger. Dicolek pura-pura gak denger lagi. Pura-pura gak ngeliat. Dicubit baru nengok. Terus bilang, apaan sih? Itulah manusia. Nggak berlaku pada usia muda, tapi berlaku juga pada usia Om juga. Begitu juga. Udah berdoa jarang. Dengerin renungan males. Karena malam minggunya tidurnya malam nonton YouTube kan. Boro-boro mau dengerin YouTube yang ada renungan Kristennya. Tapi malah melihat renungan-renungan, boro-boro renungan. Mungkin yang lain, mungkin film-film, mungkin pocong prank atau apalah yang gak penting dalam hidup. Itu semua gak penting. Menambah pengetahuan juga tidak. Tapi lah tonton yang bermutu untuk kehidupan adik-adik. Tutorial, motivasi, inspirasi, itu yang adik-adik perlukan pada saat muda ini, pada zaman kalian ini. Apa yang kita bisa lakukan pada saat pandemi ini? Apa yang bisa kita berikan untuk Tuhan di masa raya Paskah sekarang ini? Gereja melakukan kegiatan atau program mengumpulkan pundi-pundi. Adik-adik bisa melakukan itu juga? Bisa. Karena kita menghayati kalau Tuhan telah berkorban untuk kita. Maka kita melakukan dibilang puasa untuk bisa menahan diri dan memberikan pundi-pundi yang sekarang mungkin kita transfer atau diambil oleh pengurus wilayah, kita masukin ke situ dengan rasa syukur. Masukin, Tuhan, ini persembahanku karena Engkau telah terlalu baik untuk aku. Plok. Haleluya. Puji Tuhan. Ingat, jangan melakukan hal-hal yang membuang waktu ya, adik-adikku sayang. Nonton YouTube berkepanjangan sampai pagi, melakukan sesuatu yang tidak bertanggung jawab apabila diberikan tugas oleh sekolah, mengabaikan apa yang orang tua katakan, mestinya diberikan tugas oleh orang tua dan kita mengabaikan itu. Jangan pernah. Anak Tuhan Yesus gak pernah melakukan hal-hal yang menyimpang. Mislek iya, miss iya, tapi kita tetap rule, pegang itu. Kesel mungkin, lagi bete, disuruh papa mama, cerewet papa mama, iya nggak apa-apa juga. Tapi ingat, Tuhan Yesus nggak pernah mengeluh dalam menjalani kematiannya. Tuhan Yesus penuh sukacita melakukan itu semua untuk kita bisa selamat sampai rumahnya kelak. Untuk itu, firman ini menyatakan berbuatlah yang baik, menolong orang lain, rajin belajar, dan menimba ilmu yang tadi Om bilang. Tontonlah tutorial. Di zaman sekarang ini tutorial, inspirasi, motivasi, hal-hal itu banyak di YouTube. Dan carilah renungan yang lebih membuat adik-adik semua mengerti maksud Tuhan di saat pandemi ini buat saya dan adik-adik. Dan jangan pernah lelah menghayati dan melayani dalam gereja, keluarga, teman, dan orang tua. Kiranya adik-adik diberkati dalam setiap langkah kehidupan dan kita semua mau menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita yang memerlukan perhatian dari kita semua untuk menjadi terang. Kiranya kita semua diberkati. Amin.
Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini Om akan memberikan persembahan untuk Tuhan Yesus dan untuk kita semua. Kiranya lagu ini menjadi berkat karena kasih-Nya yang luar biasa telah diberikan kepada kita dan untuk kita menjadi taat. Kiranya memberkati kita semua. When the music fades and all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's of worth that will bless your heart. Song and a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it, and it's all about you. It's all about you, Jesus. King of endless world, no one could express how much you deserve. Though I'm weak and poor, all I have is yours, every single breath. I'll bring you more than a song, for a song it is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. Come on. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you. I'm sorry, Lord, for the things I made it, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it, and it's all about you, all about you, all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, and it's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I made it, and it's all about you. It's all about
It's all about you, Jesus. Baik adik-adik semua, untuk menutup renungan online remaja GKI Bintaro, mari kita tutup bungkus semuanya ini dalam doa bersama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang dalam sorga, sekali lagi kami datang kepadamu untuk mengucap syukur atas apa yang telah kami lakukan bersama. Adik-adik semua, tim Media Center dan juga semua yang terlibat dalam pembuatan ini, kiranya kami semua diberkati oleh firman untuk menjadi hamba yang tahu bagaimana membalas apa yang Engkau lakukan terhadap kami. Kami dapat berikan yang terbaik. Kiranya kami tidak menyia-nyiakan apa yang telah Kau berikan kepada kami, tubuhmu, jiwamu, untuk kehidupan kami menjadi selamat di surga nanti. Kami juga dapat mengerti maksud dari perjamuan kudus yang terus kami rayakan, untuk dapat memahami maksud roti dan anggur. Karena roti adalah kehidupan dan anggur adalah penyembuh dari semua dosa-dosa kami semua, Tuhan Yesus. Biarlah kami terus diperbarui dalam setiap firman yang kami dengar. Biarlah kami diperbarui terus dalam setiap kehidupan kami. Karena Engkau adalah Tuhan kami, Guru kami, Raja kami yang tidak pernah bosan mengasihi kami. Kami berdoa untuk teman-teman yang sakit, adik-adik remaja yang sakit. Kami juga berdoa untuk adik-adik yang sedang dalam ujian untuk menuju pendidikan yang lebih tinggi. Kami berdoa untuk adik-adik yang berulang tahun. Dan juga untuk adik-adik yang dalam sukacita. Kiranya semuanya diberkati. Dan kiranya doa ini kami alaskan di dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Yang kudus kami mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu. Selamat merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan adik-adik.